Tahu kan kemarin itu heboh Kiai Marzuki Mustamar ketika mau ceramah di Surabaya ya. Ya bener gak di Surabaya? Ya bener di Surabaya. Itu ditolak, ada surat edaran dari FBI. Kacau, kacau, kacau. Oke lah, tak jadi soal. Tapi apakah lalu ceramahnya tidak jadi? Enggak, saudara. Alhamdulillah, ceramahnya berjalan lancar. Dan Kiai Marzuki Mustamar malah melawan. Yang mestinya dianggap bahkan sudah terbukti faktanya di dalam narasi-narasi itu memecah belah, memprovokasi, membelah umat, itu adalah pimpinan FBI yang dianggap imam besarnya, padahal faktanya imam unyil. Kita akan lihat dulu nih keterangan dari Kiai Marzuki Mustamar, saudara. Kalau surat dari Front Persaudaraan Islam Surabaya yang beredar menolak kehadiran saya memang ada, tapi kertas fisiknya kami juga belum melihat. Dan informasi dari aparat memang juga ada. Tadi malam pas kami pengajian, aparat juga pada datang dalam jumlah nggak kayak biasanya. Kemudian dampak dari penolakan itu, bansernya yang hadir juga banyak, lalu Pagar Nusa juga banyak, kemudian teman-teman PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia juga banyak, lalu LS juga banyak. Nah, cuma fisiknya surat penolakan itu sendiri kami nggak melihat. Benar apa enggaknya wallahu alam. Cuma kesimpulan saya kalau melihat kayak begitu, lalu aparat juga bilang itu penolakan itu memang benar-benar ada. Ya baik, kalau boleh tahu apa alasannya isu yang beredar bahwa DPW FPI Surabaya itu menolak kehadiran atau ceramah Romo Yai Marzuki? Apakah terkait dengan materi ceramah yang mengulas tentang nasabah baib atau bagaimana, Romo Yai? Kami nggak tahu, mereka hanya beralasan Surabaya yang sudah kondusif, yang sudah tenang, damai, jangan diusik, intinya begitu. Kayaknya kehadiran saya itu khawatir merusak perdamaian, seakan-akan kayak begitu. Kami sendiri andai sempat ngomong langsung kepada pihak FPI, kepingin mengatakan sebetulnya apa ada sikap saya, keputusan saya, ceramah saya yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan permusuhan. Apa saya pernah mengajak orang bermusuhan? Apa saya pernah mengkafirkan orang lain? Apa saya pernah menyesatkan orang lain? Apa saya pernah mengajak jamaah mengasah golok? Apa saya pernah mengajak jamaah mempersiapkan senjata? Seingat saya nggak pernah. Kalau terlalu khawatir dengan kehadiran saya, khawatir menimbulkan kekisruan, nah yang gampang kisruh, yang sensitif itu pihak saya kah atau pihak yang lain? Kami ingin bertanya seperti itu sebetulnya. Andai bisa bertemu ya. Setahu saya yang ngajak orang lain ngasah golok bukan saya, yang mengkafirkan kelompok lain bukan saya, yang mentauhidkan Pancasila bukan saya, yang mengatakan Pancasila ada di pantat Bung Karno bukan saya, yang mengatakan
istananya istana iblis, lalu presidennya goblok, Polri-nya Dajjal. Yang mengatakan itu seingat saya bukan saya. Yang mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati juga bukan saya. Nah, lalu kalau ceramah atau kehadiran penceramah dikhawatirkan menimbulkan kekisruhan, perpecahan, yang dikhawatirkan timbul perpecahan itu yang penceramah kayak begitu atau penceramah yang enggak seperti itu. Kami juga enggak ngerti ya, karena enggak sempat ketemu ya. Baik, Romo Yai, apakah kemudian pengajian yang kemarin berjalan secara lancar ketika Banser turun, Pagar Nusa turun, dan Pak Yai tetap bisa berceramah, atau bagaimana, Romo Yai? Kami ceramah dengan tenang, dengan damai, aman, lancar. Materi tersampaikan, terserap dengan baik. Kemudian teman-teman sahabat Banser juga dari Laskar Sabilillah, dari Pagar Nusa dan aparat kepolisian juga sigap. Bagaimana sejak kami turun dari panggung sampai masuk mobil, lalu kanan kiri mobil, depan belakang dipenuhi teman-teman tim pengamanan sampai keluar jauh, itu luar biasa. Kami sampaikan luar biasa teman-teman Banser, Pagar Nusa, Laskar Sabilillah, PWI, ada juga PSHT, ada juga dari Bonek. Kami sampaikan terima kasih. Mereka seakan benar-benar terlatih dan profesional melakukan pengamanan dalam situasi-situasi tertentu. Luar biasa. Hanya memang rupa-rupanya ada kesepakatan dari pihak pihak mereka mungkin dengan pihak takmir atau panitia yang dimediasi aparat kepolisian, hadir boleh tapi jangan bahas nasab. Ketika acara makan-makan sebelum naik panggung, kami juga dipesan oleh aparat kepolisian, juga oleh panitia, oleh ketakmiran, supaya nggak bahas nasab. Ya kami juga nggak bahas. Oke, ini bagi saya sangat penting sekali ya. Ada seorang ulama, Kiai Marzuki Mustamar, dilarang untuk membahas nasab. Padahal polemik nasab ini bukan polemik tentang adu fisik. Ini polemik ini nih. Polemik ini, dan itu wajar. Dan itu sah, bahkan harus. Bila ingin sebuah bangsa itu maju, maka majukan dulu ininya. Dan ini pertengkaran intelektual. Pertengkaran intelektual itu mesti didukung oleh semua pihak. Saya juga aneh bila masyarakat, pihak panitia, bahkan aparat kepolisian melarang untuk ini dibahas di permukaan. Padahal ini mesti diterima. Orang yang punya intelektual, seorang ulama harus merdeka mengeluarkan pendapatnya selama bertumpu pada ini, bukan pada emosi, bukan pada asah perang, golok, asah senjata dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, ya asah golok, perang, badik, baru ini bukan persoalan ini, mesti dilarang, mesti dicegah oleh aparat kepolisian karena berpotensi besar memprovokasi, membelah masyarakat, dan tentu tidak akan mencerdaskan ini masyarakat. Paham gak kira-kira? Orang model kayak Marzuki Mustamar kok ditolak gara-gara membahas ini. Halo warga plus 62, halo aparat kepolisian, jangan dong Anda hentikan untuk laju pikiran itu berkembang.
Ya biarkan kalau kemudian ini diterima oleh sebagian masyarakat, saya yakin tidak semua, sebagian masyarakat itu dianggapnya akan membelah. Membelah juga secara sehat kok. Disandarkan pada dalil yang kuat kok. Jadi ini bukan ancaman, bukan ancaman perpecahan yang berefek negatif. Ancaman memang belah masyarakat, tetapi berefeknya positif. Kenapa? Karena untuk mengasah ini, diuji intelektual masyarakat itu dengan seperti ini, polemik intelektual. Ngerti nggak kira-kira? Masa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang kayak gini dilarang? Tapi ya wis lah, mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin ini adalah proses di mana kemerdekaan intelektual itu akan mencapai klimaksnya di suatu saat nanti. Sekarang belum, masih ada orang yang tidak menerima ini dikeluarkan. Ya, ada sebagian orang. Tapi saya yakin pada akhirnya akan sadar kok masyarakat itu. Aparat kepolisian apalagi. Ya, janganlah melarang orang untuk membahas sesuatu yang disandarkan pada dalil yang jelas. Jangan. Kalau ceramah asa golok, badik dan lain sebagainya, memprovokasi, membelah dan berefek negatif, apalagi berpotensi akan perang saudara, lah itu baru harus dihentikan. Karena sudah tak pakai ini, tapi pakai emosi. Nah, itu bahaya, itu namanya baru. Dan Kiai Marzuki Mustamar dengan tegas mengatakan tadi seperti itu. Ya, yang ditampar itu malah Imam Munyil mereka. Yang suka justru yang dianggap oleh mereka memecah belah itu ya mereka, imam besarnya apalagi. Imam Munyil faktanya, menurut mereka imam besar, faktanya Imam Munyil. Itu yang jelas bakal berpotensi menghadirkan perpecahan, pembelahan di masyarakat. Dengan tak pakai ini, belah pakai ini masih bagus tuh. Belah tak pakai ini, pakai emosi, itu yang repot. Paham gak kira-kira? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.